Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mari kita masuk ke bagian yang C, masih di bab kesetimbangan kimia, yaitu hubungan kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi. Jadi, di hubungan kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi, yang namanya kuantitatif berarti ada kuantitas, yaitu yang bisa dihitung ya. Yang pertama ada ketetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi atau yang disingkat dengan KC. Jadi ketetapan dan C-nya adalah konsentrasi. Kemudian yang kedua, penentuan KC dari reaksi yang berubah. Nanti di sini kita akan manipulasi reaksi yang kita akan berubah. Lanjut yang ketiga, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Jadi kalau tadi tekanan konsentrasi adalah KC, kalau tekanan parsial yaitu KP. P-nya yaitu pressure ya, atau tekanan. Kemudian tekanan parsial total, dan yang terakhir adalah derajat disosiasi. Ya, bagian yang pertama, untuk tetapan kesetimbangan yang berdasarkan konsentrasi ya. Jadi, kalau di sini ada reaksi reaktan sama produk, ini koefisiennya ya, yang R kecil atau P kecil, maka tetapan kesetimbangannya yaitu konsentrasi dari produk pangkat koefisiennya dibagi konsentrasi dari reaktan pangkat koefisiennya. Ini pangkat P dan pangkat R. Lihat warnanya ya, yang hijau. Kemudian kalau misalnya ada reaksi nih, A2 ditambah B2 menjadi A2B2. Dengan koefisiennya, di sini masing-masing ada koefisien ya. Koefisiennya tersebut adalah angka. Jadi, tetapan kesetimbangan reaksinya dirumuskan. Produk dulu nih, produknya A2B2. Jangan lupa pakai pangkat Z, karena koefisiennya adalah Z. Kemudian, untuk reaktannya bagian bawah A2 pangkat X dan B2 pangkat Y. Kita lihat nih. Jadi pada kesetimbangan heterogen, tetapan kesetimbangan ditentukan oleh zat yang berfase gas dan larutan aqueous. Jadi untuk selain gas dan aqueous itu tidak akan masuk ke ketetapan. Contohnya di sini nih. Ini reaksinya kan 2NaOHCO3 menjadi Na2CO3 ditambah H2O ditambah CO2. Sedangkan di sini adalah kesetimbangan heterogen. Heterogen berarti banyak wujudnya ya. Karena yang dipakai adalah gas dan aqueous, di sini kita lihat di sini ada solid, berarti nggak usah. Na2CO3 juga solid, H2O liquid juga enggak. Oh, ternyata cuma satu saja yang kita akan gunakan, yaitu CO2, karena dia wujudnya gas atau fasenya gas. Maka karena di sini adalah bagian produk, maka KC-nya cuma konsentrasi dari CO2. Mari kita lanjut di contoh soal yang pertama. Jadi di contoh soal ini ada sebuah reaksi yang diketahui konsentrasi awal dan ternyata diketahui juga konsentrasi pada saat kesetimbangan. Mari kita lihat soalnya. Jadi ada reaksi 2E ditambah F. Ini yang ungu adalah bahan reaksi menghasilkan pada reaksi kesetimbangan M ditambah 3N. Ini adalah produknya. Apabila konsentrasi awal E sama dengan 1 molaritas dan F sama dengan 2 molaritas, kemudian pada konsentrasi E, yang E nih, diketahui pada kesetimbangannya ini dia menghasilkan 0,5 molaritas. Maka yang ditanya adalah tetapan kesetimbangan atau KC-nya dari reaksi tersebut. Gimana caranya? Yang pertama adalah kalian tulis kembali
reaksinya, yaitu 2E ditambah F menjadi M ditambah 3N. Nah, yang selanjutnya adalah kalian lihat fasenya. Fasenya di sini adalah gas, semuanya adalah gas. Kalau misalnya fasenya adalah gas, berarti semuanya kita akan hitung atau kita akan masukkan ke dalam rumus tetapan kesetimbangan. Karena syaratnya apa tadi? Yang masuk ke dalam rumus tetapan kesetimbangan adalah yang fasenya atau wujudnya berupa gas atau aquos atau larutan. Jadi kita masukkan nih, konsentrasi awalnya si E adalah 1 dan konsentrasinya si F adalah 2. Maka yang namanya awal bereaksi berarti produknya belum ada. Jadi kita masih menulisnya dengan angka 0. Kemudian diketahui lagi setelah mencapai kesetimbangan, diketahui 0,5 molar. Oke, di sini ya. Jadi untuk pereaktan di sini tandanya adalah berkurang, sedangkan untuk produk adalah bertambah karena reaktan yang awalnya nih masih banyak, lama-lama akan habis sesuai dengan grafiknya menurun, maka akan dikurang dengan reaksi, sedangkan produk tadinya 0, lama-lama akan bertambah, maka tandanya pun ditambah. Oke, sekarang kalau di sininya 1, di sini titik-titik, ini 0,5, 1 kurang titik-titik sama dengan 0,5, maka hasilnya adalah 0,5. Nah, untuk mengisi yang titik-titik di sebelahnya, gimana caranya? Jadi gini, ini di reaksi ini sama perbandingannya dengan koefisien. Jadi kalau koefisiennya 2 untuk 0,5, kalau 1 berarti setengahnya, jadi 0,25. Ini juga koefisiennya 1 ini bisa ditulis atau tidak ya. Jadi sama ya, 0,25, sedangkan kalau koefisiennya 3, kalau 2 itu 0,5, 1 0,25, kalau 3 berarti 0,75. Nah, sekarang tinggal kita turunin. 2 dikurang 0,25 adalah 1,75. Dan kalau yang ini tinggal kita turunin saja, karena ditambah ya. Nah, kita dapat nih konsentrasi pada saat setimbang yang di bawah ini. Maka tetapan kesetimbangannya Kc sama dengan produk dibagi reaktan. Jadi produknya yang warna pink ya. Jadi M dikali N pangkat 3, jangan lupa koefisiennya adalah pangkat 3, dibagi E pangkat 2 dikali F. Kemudian kita masukkan angkanya. M itu adalah 0,25 dan N adalah 0,75. Kemudian yang E adalah 0,5 dan yang F adalah 1,75. Setelah dikalikan menjadi 0,1055 dibagi 0,4375 dan hasilnya adalah 0,241, sehingga hasil Kc dari reaksi di atas adalah 0,241. Cukup mudah bukan soalnya? Oke, yang berikutnya yaitu penentuan Kc dari reaksi yang berubah. Nah, di sini ada bentuk persamaan. Untuk reaksi acuannya, reaksinya adalah A dan produknya adalah B. Maka, seperti biasa, untuk nilai K-nya, yaitu produk atau konsentrasi yang B pada saat setimbang dibagi konsentrasi A pada saat setimbang. Sedangkan kalau yang kedua, untuk reaksi yang dibalik, B-nya menjadi pereaksi dan A-nya menjadi produk, maka terdapat nilai K yang terbaru, yaitu K aksen. K aksen sama dengan kalau reaksi dibalik, maka menjadi 1/K. Apabila reaksi melalui 2 langkah, yang pertama A menjadi C,
kemudian C menjadi B, maka untuk nilai KC-nya, K aksennya sama dengan K untuk reaksi yang pertama dikali K untuk reaksi yang kedua. Sedangkan yang terakhir, apabila koefisiennya dikalikan dengan N A menjadi NB, maka K aksennya adalah K dipangkatkan dengan N. Mari kita lihat untuk contoh soalnya. Contoh soal yang kedua, jadi pada reaksi 2K ditambah L menjadi M dan 3N, diketahui harga KC-nya yaitu 0,241. Tentukan harga KC apabila yang pertama reaksinya dibalik, yang kedua koefisien reaksi dikalikan 2. Maka hasilnya, mari kita kerjakan jawabannya. Maka yang pertama langkahnya adalah reaksi awal. Kalian tulis 2K ditambah L menjadi M ditambah 3N dengan KC-nya sama dengan 0,241. Kemudian untuk A, reaksi dibalik. Kalau dibalik, yang tadinya produk akan berubah menjadi pereaksi atau pereaktan. Maka M ditambah 3N, sedangkan untuk pereaktan dirubah menjadi produk. Menjadi 2K ditambah L. Maka KC aksennya adalah 1 per KC atau sama dengan 1 per 0,241 sama dengan 4,149. Mari kita jawab yang B. Koefisiennya dikalikan 2. Kalau dikalikan 2, maka kita lihat reaksi awalnya. Ini tadinya 2K menjadi 4K. Kemudian L menjadi 2L, M menjadi 2M, dan 3N menjadi 6N. Maka kalau misalnya koefisiennya dikalikan 2, itu sama dengan dipangkatkan 2. Maka KC aksennya sama dengan KC dipangkatkan 2 atau sama dengan 0,241 pangkat 2, yaitu 0,058. Sampai di sini pelajaran untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.